Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jumpa lagi dengan saya masih di kisah-kisah menarik di sisi kehidupan orang yang bertakwa. Kali ini saya ingin bercerita tentang seorang ulama besar bernama Imam Ibnu Hajar. Kisahnya Imam Ibnu Hajar dengan seorang Yahudi miskin. Imam Ibnu Hajar pada masanya adalah seorang pejabat tinggi. Beliau adalah hakim besar. Kalau kita di Indonesia ini mungkin hakim agung. Ya. Setiap beliau turun pergi kerja, beliau mengendarai kereta yang mewah, ditarik dengan beberapa ekor keledai dengan pengawalan super ketat. Ya. Nah, suatu hari beliau turun dari rumahnya untuk pergi kerja, seperti biasa dengan pengawalan yang sangat ketat. Di perjalanan tiba-tiba ada seorang Yahudi miskin. Begitu beraninya dia menghadang perjalanan Imam Ibnu Hajar. Kemudian dia berkata, "Wahai Imam Ibnu Hajar, aku mendengar nabimu bersabda bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Tapi kenapa engkau orang beriman hidupmu senang? Sementara aku, orang kafir, justru hidupku menderita." Di mana letak kebenaran ucapan Nabi Anda itu? Imam Ibnu Hajar turun dari keretanya untuk menjawab pertanyaan si Yahudi ini. Imam Ibnu Hajar berkata, "Kenikmatan yang aku rasakan, jika dibandingkan dengan kenikmatan surga, maka kenikmatan yang aku rasakan ini bagaikan penjara. Kenikmatan yang aku rasakan ini jika dibandingkan dengan kenikmatan surga, maka kenikmatan yang aku rasakan ini bagaikan penjara. Sebaliknya, penderitaan yang kau rasakan, jika dibandingkan dengan penderitaan azab siksa neraka, maka penderitaan yang kau rasakan ini bagaikan surga. Penderitaan yang kau rasakan ini jika dibandingkan dengan azab siksa neraka, maka penderitaan yang kau rasakan ini bagaikan surga." Mendengar jawaban Imam Ibnu Hajar, tidak pikir panjang lagi, si Yahudi ini langsung masuk Islam. Nah, jadi azab siksa neraka itu ya, dia punya panas 70 kali lipat dari panasnya dunia ini. Ya. Panasnya api dunia ini kalau 2 kali lipat saja, panasnya dahsyat. Apalagi 3 kali lipat, apalagi 4 kali lipat. Ini 70 kali lipat dari panasnya dunia. Maka Nabi katakan,
apabila orang itu dibakar di neraka. Kemudian setelah itu dia dibakar dengan api dunia, maka tertidur dia. Tertidur dia kena api dunia. Saking dahsyatnya api neraka itu. Nah, sekarang kita lihat, apakah benar orang yang beriman ini hidupnya terpenjara? Nah, kita lihat ya, orang yang beriman ini dia pasti melaksanakan perintah Allah, karena itu bukti keimanan. Jadi kalau tidak melaksanakan perintah Allah, itu bukan orang yang beriman, itu tidak masuk hitungan. Orang yang beriman pasti melaksanakan perintah Allah. Nah, ketika dia bertakwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, disitulah hidupnya dibatasi dengan aturan syariat. Itulah makanya dia merasakan terpenjara. Kita lihat sholat saja. Berkumandang azan zuhur, kita pun melaksanakan sholat zuhur. Nah, selepas melaksanakan sholat zuhur, tidak lama kemudian berkumandang lagi azan asar. Kita pun melaksanakan sholat asar. Selepas melaksanakan sholat asar, tidak lama kemudian berkumandang azan maghrib. Kita pun melaksanakan sholat maghrib. Selepas melaksanakan sholat maghrib, tidak lama kemudian berkumandang azan isya. Maka kita pun melaksanakan sholat isya. Sedang enak-enaknya tidur, berkumandang azan subuh. Kita pun melaksanakan sholat subuh. Itu setiap hari. Itu baru yang wajib. Apalagi orang melaksanakan tambah yang sunat-sunat, makin terpenjara lagi. Malam, tengah malam bangun melaksanakan sholat tahajud. Nah, ditambah lagi pada pagi hari melaksanakan sholat duha. Tambah sholat-sholat sunat yang lainnya. Belum lagi tambah lagi kalau dia mau tingkatkan derajatnya, tambah lagi baca Quran, tambah lagi zikir, sholawat, ya. Dia punya harta, dikeluarkan zakatnya, bersedekah, ya, melaksanakan haji, umroh dan sebagainya, ya. Belum lagi dia diperintahkan untuk menutup aurat, ya, untuk berakhlak yang baik, ya, untuk sabar, ya, dan banyak lagi syariat Islam, ya. Apabila dia laksanakan, kehidupannya menjadi semakin terbatas, semakin terpenjara. Nah, saudara-saudara sekalian, ya. Jadi kalau kita orang yang beriman, ya, kita bertakwa sebagai bukti daripada keimanan kita itu, maka hidup kita ini jadi terpenjara, ya. Jadi hidup di dunia ini bukan kita untuk bersenang-senang, ya. Kesenangan kita nikmati nanti di akhirat. Jadi bukan untuk bersenang-senang, untuk bersusah payah, untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat. Memang itu tujuan Allah menciptakan kita. Dan Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dia untuk beribadah. Ya. Beribadah itu apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, bertakwa. Nah, takwa inilah bukti keimanan seseorang. Ketika dia bertakwa, disitulah kehidupannya yang menjadi terpenjara, ya. Nah, dia akan melawan hawa nafsunya untuk dia bertakwa kepada Allah. Karena takwa inilah syarat untuk dia mendapatkan pertolongan
pertolongan Allah di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman di dalam surah Al-Jasiyah ayat 19, wallahu waliyul muttaqin. Ya. Allah menolong orang yang bertakwa. Nah, jadi kita hidup ini memang tujuan Allah menciptakan kita memang untuk beribadat. Beribadah itu artinya bertakwa. Dan tujuan kita hidup ini pun untuk apa? Untuk mencari kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jalannya juga bertakwa. Jadi tujuan Allah menciptakan kita dan tujuan kita hidup adalah kita untuk mencarikan kebahagiaan hidup. Jalannya adalah dengan bertakwa. Itu yang diperintahkan Allah. Itu yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita. Ya kan? Jadi bertakwa ini bukan aja kita mendapatkan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Maryam ayat 63, tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiyah. Itulah surga yang akan aku wariskan kepada hamba-hambaku yang bertakwa. Makin bertakwa, makin banyak amal ibadahnya, makin tinggi derajatnya di sisi Allah. Allah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa di antara kamu yang paling bertakwa. Ini akhirat. Dan bertakwa ini manfaatnya untuk dunia juga. Jadi Allah berikan pertolongan untuk keperluan hidup kita di dunia juga. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa, ini janji Allah. Allah akan hilangkan kesempitan hidupnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Kemudian Allah berfirman di dalam surah At-Talaq ayat 4, wa may yattaqillaha yaj'al min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan mudahkan segala urusan. Ya. Ini janji Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Ya kan? Jadi sebenarnya itu untuk kita juga. Ya. Bertakwa ini adalah untuk kita juga. Ya. Nah, jadi ini saja, mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan kita, dan kita mudah-mudahan tergolong orang yang beriman dan bertakwa di akhirat nanti. Allah selamatkan kita, Allah masukkan ke dalam surga, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.